Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana memilih program studi yang baik dan benar berdasarkan program yang telah saya kembangkan. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya terkait tips dan trik memilih program studi atau jurusan di SBMPTN, maka saya sarankan untuk menonton video di atas ini ya. Kemudian bagi yang telah menonton, kita lanjutkan pada sesi simulasi ini. Baik, saya jelaskan. Pertama, pada kesempatan kali ini saya telah membangun sebuah program untuk mendata semua program studi yang ada pada SBMPTN kali ini ya. Di sini saya mendata ada 93 PTN yang terdiri atas perguruan tinggi negeri dan politeknik negeri yang ada di Indonesia. Jadi program studi yang ditawarkan ini sekitar, kalau saya hitung, kita lihat sampai bawah dari Sabang sampai Merauke, ini ada 3.300 program studi yang disajikan dari 93 perguruan tinggi negeri ini dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi provinsinya saya sudah lengkapi, kemudian ada kotanya, kelompoknya, akreditasi institusi, akreditasi program studi, kemudian sampai kapan berlaku, ini telah saya lengkapi di program ini. Jadi ini programnya saya rasa agak lengkap. Kemudian data UTBK, ini ada yang kosong, ada yang terisi. Ini saya memperoleh data dari nilai SBMPTN, panitia SBMPTN tahun 2019. Cuman yang ditampilkan ini hanya 1.000 dari 3.300 program studi yang ada. Jadi bagi program studi yang beruntung ini ada berapa ya? Nanti kita lihat. Kemudian di sini ada data apa diterima DT ini, daya tampung untuk program studi tertentu, ada PM, ada peminatnya, kemudian TL yang tidak lulus, ada peluang itu perbandingan antara daya tampung dan peminat. Jadi kurang lebih seperti ini. Semakin besar peluangnya, maka semakin besar pula kesempatan Anda untuk diterima di salah satu program studi tertentu. Kemudian di sini ada nama program studi. Nama program studi antara satu kampus dengan yang lainnya ini lumayan sama ya, tapi ada beberapa penulisan yang berbeda. Contoh pendidikan dokter, ada yang menuliskan juga kedokteran, ada yang dokter dan sebagainya. Nanti ini kita bisa filter pada program ini. Oke, selain program yang saya kembangkan ini, saya juga telah membuat data perbandingan tahun 2019. Ini telah saya tampilkan di video sebelumnya ya. Di sini saya menyajikan nilai saintek maupun soshum untuk tes potensi skolastik untuk kedua kelompok tes ini. Jadi di sini ada sebaran nilai dari 300 kurang sampai dengan 901 lebih. Kemudian yang penting ini ada kuartil yang membagi ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nilai minimum dan maksimum ada di sini. Oke, setelah saya rangkum, nilai minimum rata-rata itu adalah 159 kuartil 1, artinya antara nilai ini sampai 436 ini ada 25% orang. Ada sekian orang, kemudian ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum. 436 ke bawah sampai 0 itu ada 25%, antara ini ke sini, ini ada 25% orang juga, antara ini dengan ini, 496 dan 560, ini 25% jumlah peserta ya. Kemudian antara 560 dan selebihnya, dan sampai maksimum itu 25% juga. Jadi kita saya membagi data ini menjadi 3 kelompok, 436, 496, dan 560. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai itu memusat pada kisaran nilai ini, 346 sampai 560. Oke, orang rata-rata di sekitar nilai ini. Kita bisa lihat datanya sekitar 30%, 30% berada di sekitar data ini. Selebihnya amat sedikit
orang yang memperoleh nilai di atas ini. Oke, sedikit orang yang memperoleh nilai di bawah 400, sedikit, kemudian cuma 25%, kemudian di atas 600 juga cuma 25% kurang ya. Jadi kalau misalkan nilai kalian lebih dari 600, maka nilai kalian itu bisa memenuhi syarat untuk istilahnya memiliki peluang yang besar untuk diterima pada program studi tertentu. Namun jika kalian ingin memasuki program studi yang favorit atau yang lebih terkenal, maka usahakan nilainya di atas 700. Seperti itu ya. Nah, ini penjelasan terkait mengenai ambang batas nilai. Kemudian pada bagian simulasi, di sini saya telah membuat salah satu simulasi ya. Di sini ada nomor 1, 2, 3 dan namanya. Kita misalkan A, B, C memiliki jurusan yang sama, akuntansi dan manajemen. Pilihan pertama akuntansi, pilihan kedua manajemen. Dengan tryout 1, 2, dan 3, jadi kalian perlu menentukan dulu. Setidak-tidaknya kalian mengikuti 3 kali tryout sebelum melakukan atau mengikuti analisis data, analisis kemampuan atau peluang diterima dengan menggunakan program yang saya kembangkan. Kemudian setelah itu saya rata-ratakan nilainya sekian, kemudian saya kategorikan. Nah, di sini ada yang memperoleh nilai cukup, ada sedang dan baik. Cukup, sedang, baik ini bergantung tadi nilai kuartil itu, kuartil 1, 2, dan 3. Dianggap kurang kalau nilainya kurang dari 3, 4, 6. Dianggap cukup jika dia berada di rentang ini. Sedang jika berada di nilai ini, dan baik jika lebih dari 560. Saya harapkan nilai kalian itu tidak berada pada posisi ini ya, 346 ke bawah. Saya harap nilainya berada di antara ini, 346 sampai 496. Kemudian setelah kita mengetahui memilih pilihan pertama, pilihan kedua untuk jurusan tertentu, kita memperoleh nilai rata-rata tryout yang menggambarkan kemampuan kalian. Kemudian kita bisa masuk kepada program yang akan kita jalankan. Jadi kita akan lihat akuntansi dan manajemen. Oke, kita lihat dulu peluang ABC diterima ini di akuntansi, apa ada peluang atau tidak. Kita bisa lihat, kita buka programnya. Di bagian program studi saya akan pilih yang pertama dulu, akuntansi. Oke. Di seluruh Indonesia ini ada berapa akuntansi yang bisa kalian pilih. Namanya kurang lebih hampir sama. Saya buka seleksinya dulu. Saya pilih yang akuntansi murni. Ini bisa di Banyuwangi, Aru. Oke, akuntansi keuangan boleh. Oke. Pendidikan akuntansi tidak ya. Ekonomi akuntansi boleh. Oke, setelah itu saya maka hanya akan ada beberapa pilihan, kurang lebih 71 dari Sabang sampai Merauke. Kemudian di sini misalkan kalian mau berada di Pulau Jawa saja. Jadi untuk Pulau Jawa itu ada di Jawa Barat, Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian apalagi Yogyakarta. Kita seleksi, tidak diambil di luar Pulau Jawa ya. Oke, kurang lebih datanya akan menyusut, tinggal berapa ya? Tinggal 26. Wow, ternyata akuntansi ini favorit ya. Dia masuk 1000 besar program studi pada SBMPTN tahun kemarin. Oke, tidak masalah. Di sini kita bisa melihat rentang nilainya serta peluangnya. Oke, ada 26. Silakan dipilih, misalkan kalian mau pilih di UI, Universitas Indonesia ini, akreditasinya A, program studinya A, dan institusinya A. Nilainya paling tinggi 684 untuk ambang batas UTBK. Kita lihat apakah ada yang memenuhi. Nah, terlebih dahulu kita urutkan dulu ya, supaya lebih enak. Kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, ini yang tidak ada yang nggak apa-apa. Kita lihat dulu Universitas
Indonesia menduduki posisi tertinggi. 684, wow tinggi ya. Kemudian ke bawah ada universitas apa yang di bawah 600 ini, Universitas Negeri Surabaya. Akreditasi A, program studi A. Ini bisa jadi pilihan ya untuk beberapa orang. Kemudian Jember, Veteran, Universitas Siliwangi, Tidar, Airlangga, Singapura Bangsa di Karawang, ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 567 untuk akuntansinya. Kemudian yang tidak masuk ke 500 besar ini atau 1000 besar, ada Universitas Trunojoyo Madura, ada Universitas Islam Negeri Sunan apa ini? Sunan Ampel. Oke, Sunan Ampel Surabaya. Politeknik Negeri Jakarta. Oke, kalian bisa memilih. Jadi 3 orang ini bisa masuk memilih akuntansi pada 26 program studi yang disediakan. Jadi silahkan dipilih. Di sini ada juga yang tidak masuk kategori, namun perlu kalian lihat bahwa untuk Politeknik Negeri Jakarta ini baru sehingga belum ada pesaing. Ini yang mau diterima juga agak sedikit. Jadi kita bisa memilih Trunojoyo. Ini yang mau diterima 100, yang daftar 800. Ya peluangnya besar 12% ya kalau kalian ingin ambil akuntansi untuk kemampuan yang agak rendah. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke UI, ya nilainya setidak-tidaknya adalah nilai 700. Untuk akreditasi kampus dan program studi ini ada banyak ya, yang A. Oke, ini A juga sampai sini. Ini BB untuk UNJ, namun masih besar juga. Ini nilai rata-rata UTBK, peluangnya kecil. Brawijaya agak besar, peluangnya 14%. Iya, yang paling besar ini akuntansi PSDKU Banyuwangi 16% ya. Yang mendaftar 148, yang diterima cuma 25. Oke. Jadi kita lihat nilai yang tadi ini. Orang pertama memilih akuntansi nilainya 430, ini tidak bisa memilih untuk akuntansinya, tidak bisa memilih prodi apa ya, PT Bergensi. Oke. Nilainya tadi sampai 560-an ya, 560-an untuk emergensi. Oke, masih bisa 430, ada peluang di 3 prodi lainnya di dalam Pulau Jawa. Kalau ini 519, ini tadi ambang batas untuk 567 masih berpeluang. Tapi tidak bisa juga, bisa copy aja. Kalau 630 ada tidak? Oke, 630 bisa masuk di sini. Universitas Negeri Yogyakarta, Jakarta, Unsur. Oke, bisa memilih. Ini berpeluang besar. Berpeluang di pilihan pertama. Oke. Ini memiliki peluang semua untuk kuliah di Pulau Jawa, namun untuk perguruan tinggi dengan jurusan akuntansi yang kurang bergengsi. Kalau mau misalkan memilih program studi lain, boleh saja. Kita lihat untuk program studi yang kedua, manajemen ya. Semuanya pilih manajemen. Kita hapus semua dulu. Filternya pulau kita hapus. Kalau kita lihat di Pulau Jawa saja. Tidak apa-apa, kita lihat manajemen. Buka kata kunci di program studi, kita filter manajemen. Oke, terus dulu, ambil ini manajemen murni. Oke. Ada 27 ya program studi manajemen. Wow, manajemen juga ini program studi yang diunggulkan ya, program studi yang agak banyak peminatnya. Buktinya di sini nilai UTBK ini hanya untuk 1000 program studi pilihan. Wow, 27. Kita urutkan dulu.
dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 program studi. Ada 5 kampus yang agak besar peluangnya ya untuk istilahnya dia tidak masuk kategori uh, jurusan favorit untuk program studi manajemen. Jadi nilai tertinggi ini 681 dan nilai terendah 569 untuk Pulau Jawa, dari Jawa Timur sampai dengan Jawa Barat. Namun bagi mereka yang ingin masuk di manajemen, ada peluang besar di kampus ini. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini memiliki peluang besar 13% ya. Oke. Kemudian 11% di Trunojoyo Madura. Oke. Di sini kalian bisa memilih bagi nilainya yang tidak masuk kategori tinggi. Kemudian Wali Songo ini perlu kalian pertimbangkan untuk memilih karena akreditasinya masih C. Tapi akreditasi institusinya sudah A. Ini bisa dipertimbangkan. Kenapa saya katakan? Karena akreditasi institusi atau kampus ini bisa menarik atau menaikkan akreditasi program studinya nanti. Apalagi kan kalian masih 4 tahun di sana. Ini akan berubah insya Allah. Bisa dipilih untuk manajemen di UIN Wali Songo di Semarang. Kemudian bisa memilih Universitas Singapura Bangsa. Tapi kerapatannya agak besar ya, 4,3%. Ini juga bisa jadi pertimbangan. Banyak peminat, kemudian sedikit yang akan diterima. Oke. Ada beberapa. Kita lihat untuk nilainya 519 dan 430 itu di mana? Nggak masuk ya, favorit. Ini akuntansi maupun manajemen ini juga saya tulis ya. Untuk pilihan kedua, manajemen ini tidak bisa memilih, itu bergensi. Oke. Jadi dia belum bisa memilih. Untuk manajemen tidak bisa memilih PT bergensi. Jika ini masuk di universitas bergensi, banyak belajar lagi. Oke. Sama dengan orang yang kedua, saya tulis komentar yang sama. Kemudian orang yang pertama di sini berpeluang di pilihan pertama maupun pilihan kedua. Oke, seperti itu analisis yang saya lakukan untuk ketiga orang ini, orang A, B, C, si A, si B, dan si C. Si C ini memiliki peluang yang besar untuk pilihan pertama di akuntansi dan kedua di manajemen untuk kampus yang bergensi. Sementara kedua orang ini, B dan A, ini bisa lolos di akuntansi tapi tidak boleh memilih perguruan tinggi bergensi yang saya sebut tadi. Hanya beberapa program studi yang bisa meloloskan ini. Itu pun cuma prediksi ya. Peluangnya ya kalau saya lihat nilai si B ini sedang untuk atau cukup berpeluang untuk diterima, sedangkan si C ini ya masih banyak belajar ya harusnya. Kita lihat bahwa nilai ambang batas di Pulau Jawa ini agak ketat, kemudian ini penerimaannya agak ketat, ambang batasnya tinggi, hanya ada beberapa kampus yang istilahnya masih kurang juga, tapi kalau dilihat dari peminat dan peluang diterimanya juga agak kecil. Seperti itu. Jadi beginilah gambaran
atau prediksi kami mengenai bagaimana cara memilih program studi bergengsi maupun tidak bergengsi berdasarkan data tahun 2019 di 330 program studi yang disajikan di Indonesia ini. Jadi ada banyak ya. Kalau misalkan kalian ingin berkonsultasi, kalian ingin mempertanyakan bagaimana peluang kalian untuk diterima, silahkan mengikuti rangkaian tryout. Silahkan mengikuti silahkan mengikuti tryout beberapa kali, kemudian banyak belajar, banyak berdoa. Jika kalian ingin berkonsultasi melalui program yang kami buat, kami bersedia membimbing membimbing kalian semua sampai memperoleh benar-benar memilih program studi yang tepat, yang kalian minati, yang kalian inginkan di berbagai kampus yang ada di Indonesia atau di wilayah tertentu. Bagaimana sih informasi akreditasinya, bagaimana peluang lulusnya, ini kita akan analisis berdasarkan kebutuhan kalian. Oke, saya pikir cukup simulasi yang saya bisa sampaikan pada hari ini menggunakan aplikasi yang saya kembangkan. Mudah-mudahan kalian tidak salah jurusan, kalian bisa memilih dan masuk di program studi yang kalian inginkan, berhasil setelah lulus. Jadi bagi kalian yang ingin dipetakan atau dianalisiskan program studi berdasarkan hasil tryout-nya, kalian bisa lihat keterangan di bagian ini ya, di detail video ini. Kalian bisa lihat di deskripsi video ini, kalian bisa bagaimana caranya. Kalian harus menghubungi nomor yang mana, kemudian kami akan berusaha untuk menganalisis dan kami akan sampaikan beberapa hari ke depan untuk hasilnya. Apakah kalian memenuhi syarat ataukah tidak, seperti itu. Saya akhiri, semoga kalian semua sukses dan kalian bisa memilih program studi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian. Oke, saya harap kalian semua lulus di SBMPTN tahun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.